Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukuranillah. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu mawaris. Dan insya Allah untuk di video kali ini kita masuk ke pembahasan tentang masalah kedudukan ibu di dalam hukum waris. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, ahli waris yang keempat yang ada di dalam susunan ahli waris ada ya atau ibu. Atau ibu. Jadi ini ahli waris yang keempat yang ada di dalam susunan ahli waris. Kemudian untuk selanjutnya, ketentuan di dalam hukum waris ada 6 ketentuan ya. Yang pertama, ini pasti mendapatkan bagian sama seperti jauj, jaujah, dan abun. Sekali lagi, ini ketentuannya yang pertama, pasti dapat harta warisan. Itulah ketentuan yang pertama, yaitu pasti dapat. Kemudian ketentuan yang kedua ya. Ketentuan yang kedua, ini bagiannya 2 bagian ya, yaitu 1/3 dan 1/6. 1/3 didapatkan ketika tidak bersama dengan puru atau keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga ketika bersama dengan saudara-saudaranya mayit hanya 1 orang saja, baik saudara yang kandung ya maupun yang seayah ataupun yang seibu. Jadi sekali lagi, 1/3 didapatkan ketika tidak bersama dengan puru atau tidak ada keturunan sama sekali, dan juga saudara-saudaranya mayit hanya 1 orang saja, baik yang sekandung, seayah maupun yang seibu. Jadi ketika tidak bersama dengan puru maupun saudara-saudaranya mayit hanya 1 orang saja, maka mendapatkan bagian 1/3. 1/6 didapatkan ketika bersama dengan puru atau keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga saudara-saudaranya mayit, baik yang sekandung, seayah maupun yang seibu, itu jumlahnya lebih dari 1 orang. Jadi ketika bersama dengan puru ada keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, dan saudara-saudaranya mayit lebih dari 1 orang ya, ada 2, 3, 4 dan seterusnya, maka dari 1/3 menjadi 1/6. Itulah ketentuan yang kedua ya, bagiannya 2 bagian, 1/3 dan 1/6. Kemudian untuk ketentuan yang ketiga ya. Ketentuan yang ketiga, ini tidak bisa termahjub. Sekali lagi, ini tidak bisa termahjub. Tidak termahjub. Karena ini posisinya kuat ya, karena paling dekat dengan mayit atau orang yang meninggal dunia. Jadi ini sama seperti jauj, jaujah, dan abun, yaitu ahli waris yang tidak bisa termahjub. Itulah ketentuan yang ketiga, tidak bisa termahjub. Artinya pasti dapat. Kemudian untuk ketentuan yang keempat ya. Untuk ketentuan yang keempat, ini bisa mendapatkan bagian sisa, yaitu ketika ada di masalah rod, karena di situ ada kelebihan harta, dan ini bisa mendapatkan bagian sisa. Jadi ketika mendapatkan bagian sisa, jadi ini mendapatkan 2 bagian,
dari bagian pasti dan bagian sisa. Sekali lagi, ketentuan yang keempat, ini bisa mendapatkan bagian sisa ya. Di kasus rod. Dan untuk masalah atau kasus rod, insya Allah untuk pembahasannya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi sekali lagi, ketentuan yang keempat, ini bisa mendapatkan bagian sisa yang ada di masalah rod. Kemudian ketentuan yang kelima ya. Untuk ketentuan yang kelima, ini bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain ya. Ini bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain, yaitu ke nenek ya, atau ke jadah. Sekali lagi, ketentuan yang kelima, bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain ya. Itulah ketentuan yang kelima. Kemudian untuk ketentuan yang keenam ya. Untuk ketentuan yang keenam, ini bagiannya bisa juga 1/3 dari sisa ya. 1/3 minal baki. 1/3 minal baki didapatkan ini ada di kasus gorowain ya. Sekali lagi, juga bisa mendapatkan 1/3 minal baki ketika ada di kasus gorowain. Dan kasus gorowain ini insya Allah untuk penjelasannya nanti di video-video atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi sekali lagi, untuk ketentuan yang keenam, ini bisa mendapatkan 1/3 minal baki, artinya 1/3 dari sisa setelah diambil dari bagian jauj dan jaujah yang ada di dalam kasus gorowain. Jadi sekali lagi, di dalam hukum waris ada 6 ketentuan. Yang pertama pasti dapat, yang kedua bagiannya 2 bagian, 1/3 dari 1/6, 3 tidak termahjub, 4 bisa mendapatkan bagian sisa di masalah rod, yang kelima bisa memahjubkan ke ahli waris yang lain, bisa memahjubkan ke nenek atau jadah ya. Yang keenam bisa mendapatkan 1/3 minal baki di dalam kasus gorowain. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Misalkan di sini ahli warisnya ada ya, kemudian ada jaujah, kemudian ada akhun syakik ya. Ada ibu, jaujah, istri, dan akhun syakik, saudara kandung. Kita tentukan bagian pastinya ya untuk karena di sini tidak bersama dengan puru ya. Di sini tidak ada keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi di sini bersama dengan saudara-saudaranya mayit hanya 1 orang saja ya. Di sini ada akhun syakik. Jadi ketika bersama dengan saudara-saudaranya mayit hanya 1 orang saja, di sini mendapatkan bagian berapa? 1/3. Kemudian untuk jaujah di sini karena sama tidak bersama dengan puru atau keturunan, jaujah mendapatkan bagian 1/4 ya. Kemudian untuk akhun syakik di sini menjadi asobah binafsi. 1/3, jaujah 1/4, akhun syakik asobah binafsi. Untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya ya, atau KPK-nya. Di sini ada angka penyebutnya 2 ya, 3 dan 4. Bisa kita tentukan asal masalahnya dengan cara al-mubayyanah ya. Di sini kita kalikan saja 3 dikali 4 atau 4 dikali 3 berapa? 12 ya. Hasil perkalian 3 dikali 4. Kita tentukan siamnya ya. Untuk 12 kali 1 dibagi 3, 4. Untuk jaujah 12 dikali 1 dibagi 4, 3. 4 ditambah 3, 7 ya.
12 diambil 7, sisa berapa? 5. Dan 5 ini untuk bagian ahun syakik yang mendapatkan bagian asobah. 4 tambah 3, 7, tambah 5, 12. Di sini majmu sihamnya 12. Misalkan di sini tirkahnya 12 miliar. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, ya, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. Untuk 12 miliar dikali 12 berapa? 1 miliar. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk sihamnya 4 kali 1 M, 1 miliar berapa? 4 miliar. Untuk jaujah sihamnya 3 kali 1 miliar, 3 miliar. Untuk ahun syakik sihamnya 5 kali 1 miliar, 5 miliar. 4 miliar ditambah 3 miliar, 7 miliar, ditambah 5 miliar, 12 miliar. Di sini totalnya 12 miliar, di sini juga tirkahnya 12 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk 4 miliar, jaujah 3 miliar, ahun syakik 5 miliar. Dan di sini mendapatkan 4 miliar, ya, dari bagian pasti 1/3, karena di sini tidak bersama dengan puru atau keturunan, tetapi di sini ada saudara-saudaranya mayit hanya 1 orang. Di sini ada ahun syakik. Jadi mendapatkan bagian 1/3. Itulah contoh mendapatkan 1/3. Kemudian contoh yang kedua, ya, mendapatkan bagian 1/6, ya. Misalkan di sini ahli warisnya ada ya, kemudian ada Jauz, kemudian ada Ibnun, ya. Ada ibu, Jauz, suami, Ibnun, anak laki-laki. Kita tentukan bagian pastinya, ya. Untuk karena di sini bersama dengan puru, ya, ada keturunan, ada Ibnun. Jadi di sini bagian pastinya dari 1/3 menjadi 1/6, ya. 1/6 didapatkan karena bersama dengan puru atau keturunan. Kemudian untuk Jauz, karena sama bersama dengan puru atau keturunan, Jauz di sini mendapatkan bagian 1/4. Kemudian untuk Ibnun di sini asobah binafsi. 1/6, Jauz 1/4, Ibnun asobah binafsi. Kita tentukan asal masalahnya, ya, atau KPK-nya. Di sini angka penyebutnya 2, ya, 6 dan 4. Bisa kita temukan asal masalahnya di sini 12 sama, ya. Di sini ditentukan dengan cara al-muwafaqah, ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bagikan sihamnya. Untuk 12 dikali 1 dibagi 6, 2, ya. Untuk Jauz 12 dikali 1 dibagi 4, 3. 2 ditambah 3 berapa? 5. 12 diambil 5, sisa berapa? 7, ya. Dan 7 ini untuk bagian Ibnun yang mendapatkan bagian asobah. 2 ditambah 3, 5, ditambah 7, 12. Di sini majmu sihamnya 12. Misalkan di sini tirkahnya 24 miliar, ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke masing-masing ke siham masing-masing ahli waris, ya. 24 miliar dibagi 12 berapa? 2 miliar. Dan yang 2 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk sihamnya 2 kali 2 miliar, 4 miliar. Kemudian untuk Jauz sihamnya 3 kali 2 miliar berapa? 6 miliar. Untuk Ibnun sihamnya 7 kali 2 miliar, 14 miliar. 4 miliar ditambah 6 miliar, 10 miliar, ya. Ditambah 14 miliar, 24 miliar. Di sini totalnya 24 miliar, di sini juga tirkahnya 24 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya untuk Jauz dan Ibnun. 4 miliar, Jauz 6 miliar, Ibnun 14 miliar. Dan di sini untuk mendapatkan 4 miliar dari bagian pasti 1/6, ya. Karena di sini bersama dengan puru atau keturunan, di sini bersama dengan Ibnun. Jadi inilah contoh mendapatkan bagian 1/6. Kemudian contoh yang ketiga, ya, masih mendapatkan bagian 1/6. Di sini misalkan ahli warisnya, ya, ada
kemudian ada Zauj, kemudian ada 2 ahun syakik ya. Sekali lagi, ahli warisnya di sini ada ibu, ada Zauj, suami, ada 2 ahun syakik, 2 saudara kandung. Kita tentukan bagian pastinya ya. Untuk di sini tidak bersama dengan puru ya, tidak ada keturunan, tetapi di sini bersama dengan saudara-saudaranya mayit ya, lebih dari 1 orang. Di sini ada 2 ahun syakik. Jadi ketika bersama dengan saudara-saudaranya mayit lebih dari 1 orang, baik yang sekandung, seayah maupun yang seibu, maka mendapatkan bagian berapa? 1/6. Kemudian Zauj, karena tidak bersama dengan puru ya, di sini tidak ada keturunan, Zauj mendapatkan bagian 1/2. Kemudian untuk 2 ahun syakik, di sini mendapatkan bagian asobah binafsi. 1/6, Zauj 1/2, 2 ahun syakik, asobah. Kita tentukan asal masalahnya ya, atau KPK-nya. Di sini angka penyebutnya ada 2, angka 6 dan 2 ya. Bisa kita temukan asal masalahnya di sini 6, bisa ditentukan dengan cara al-mudakhalah ya. Kita bagikan sihamnya. Untuk 6 dikali 1 dibagi 6, 1 ya. Untuk Zauj 6 dikali 1 dibagi 2, berapa? 3. 1 ditambah 3, 4 ya. 6 diambil 4, sisa berapa? 2. Jadi 2 ini untuk bagian 2 ahun syakik. 1 ditambah 3, 4 ditambah 2, 6. Di sini majmu sihamnya 6. Misalkan tirkahnya 6 miliar ya. 6 miliar ya. Kita kembali ke rumus ya. Tirkah dibagi majmu siham dan nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 6 miliar dibagi 6 berapa? 1 miliar. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk di sini sihamnya 1 ya. Ke sini aja. Kali 1 miliar ya. Berapa? 1 miliar. Kemudian untuk Zauj sihamnya 3 ya. Kali 1 miliar berapa? 3 miliar. Kemudian untuk 2 ahun syakik sihamnya 2 ya. Kali 1 miliar berapa? 4, 5, 2 miliar ya. 2 miliar. Kita jumlahkan 1 miliar ditambah 3 miliar ya, 4 miliar ditambah 2 miliar, 6 miliar. Jadi di sini totalnya 6 miliar, di sini juga tirkahnya 6 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk Zauj dan 2 ahun syakik. Di sini untuk ya mendapatkan 1 miliar ya. Dengan bagian pasti 1/6 karena di sini bersama dengan saudara-saudaranya mayit lebih dari 1 orang. Di sini bersama dengan 2 ahun syakik. Jadi mendapatkan bagian pasti 1/6. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada 2 ahun syakik ya. Jadi yang sudah didapatkan 2 ahun syakik di sini 2 miliar. Yang 2 miliar ini kita bagi lagi 2 ya, karena di sini 2 orang. Berarti 2 miliar dibagi 2 ya, karena 2 orang. Berapa? 1 miliar. Jadi setiap 1 ahun syakik di sini mendapatkan bagian 1 miliar. Itulah contoh mendapatkan bagian 1/3, 1/6 ya. Dan juga di sini masih contoh mendapatkan 1/6. Jadi ini bagiannya 2 bagian, 1/3 dan 1/6. Walaupun terkadang ini bisa mendapatkan bagian sisa di masalah rod, maupun ini juga bisa mendapatkan 1/3 dari sisa setelah diambil oleh bagian Zauj dan Zaujah yang ada di kasus Gorowain. Itulah
kedudukan atau ketentuan di dalam hukum waris ada 6 ya. 1 pasti dapat, 2 bagiannya 2 ya, 1/3 dan 1/6, 3 tidak termahjub, 4 bisa mendapatkan bagian sisa di kasus rod, 5 bisa memahjubkan ke ahli waris lain, misalkan memahjubkan ke jadah atau nenek, dan yang keenam bisa mendapatkan bagian 1/3 minal baki atau 1/3 dari sisa yang ada di masalah gorowain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan ikuti video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.